Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian, dimanapun kita berada. Kembali saya ingin mempresentasikan pengenalan akan Allah berdasarkan pada wawasan dunia Kristen yang berbasiskan pada seluruh ajaran Alkitab. Tentunya apa yang saya sampaikan merupakan kristalisasi pemahaman dari berbagai buku, artikel, dan pemikiran-pemikiran yang pernah saya pelajari dan gumulkan sampai saat ini, dan bermanfaat untuk pertumbuhan dan pengenalan akan Allah yang Esa. Saya akan menjelaskannya melalui framework atau mind map atau kerangka pemikiran yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Mari ikuti video ini secara perlahan-lahan agar kita dapat mempelajarinya lebih mendalam lagi pada proses pemahaman pengenalan akan Allah. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan mengenai pengenalan kita akan Allah yang Esa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Artinya, di dalam wawasan dunia Kristen, pemikiran Alkitab memberikan kepada kita pengenalan akan Allah yang Esa yang satu-satunya, tidak ada yang lain, dan hanya ada satu yang dinyatakan yang ada dalam Alkitab, yang adalah Allah yang Esa yang sejati. Yang secara menyeluruh dan secara progresif dinyatakan di dalam kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, ada 3 pribadi yang saat ini kita mengenalnya dengan panggilan Bapa di surga, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Roh Allah, penghibur, penolong dalam hidup kita. Saya akan memberikan penjelasan 4 hal penting di dalam pengenalan akan Allah yang Esa. Yang pertama adalah mengenai natur Allah, yang kedua mengenai atribut Allah, yang ketiga mengenai ketetapan Allah, dan yang keempat mengenai karya Allah. Untuk kita memahami 4 bagian penting dalam pengenalan akan Allah yang Esa, maka saya menjelaskan pengertian natur, atribut, ketetapan, dan karya. Natur ini menjelaskan tentang keadaan yang menjadi entitas pada diri pribadi keberadaan Allah yang Esa, yang ada pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Keadaan natur, esensi, atau hakikat yang melekat pada diri Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya memiliki natur atau esensi atau hakikat yang sama dan setara. Yang kedua, saya ingin menjelaskan mengenai atribut atau sifat atau karakter yang ada pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Atribut ini menggambarkan keberadaan dari Bapa, Anak, Roh Kudus yang setara sehakikat, yang esensi atributnya menunjukkan siapa Allah yang Esa. Yang tentunya seluruh atribut ini dikualifikasi berdasarkan pada naturnya atau esensinya Allah yang Esa ini. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan mengenai ketetapan Allah yang Esa. Ketetapan yang dinyatakan Allah pada dirinya di dalam kekekalan, satu ketetapan, satu-satunya ketetapan yang menunjukkan kepada kita Bapa, Anak, Roh Kudus telah menetapkan keberadaan ketetapannya mengenai apa yang di dalam dirinya dan kekaryaannya.
Yang keempat, saya menjelaskan tentang karya dari Bapa, Anak, Roh Kudus yang mewujudkan, menerapkan ketetapannya yang ada pada dirinya. Keempat bagian yang saya sudah jelaskan akan kita telusuri satu bagian demi satu bagian agar kita lebih mendalami secara utuh. Kita mulai dari natur keberadaan Allah yang Esa ini. Ada 4 hal penting untuk menggambarkan keutuhan naturnya Allah yang Esa, atau hakikatnya Allah yang Esa, atau esensinya Allah yang Esa, atau ada yang menyebutnya substansinya dari keberadaan Allah yang Esa. Keempat hal itu ialah transenden, imanen, mutlak, dan pribadi. Tentunya keempat bagian dari naturnya Allah ini tidak terpisahkan, tidak terbagi, tetapi dapat kita mengerti sebagai berikut. Natur transenden berarti keberadaan Allah yang maha, yang tak terhampiri, yang lebih tinggi dari apapun, yang tertinggi, yang sungguh-sungguh memiliki keberadaan yang melampaui apapun. Transenden. Sedangkan pengertian natur yang imanen, Allah yang Esa adalah yang hadir, yang tidak dibatasi kehadirannya dengan apapun, dengan siapapun, dengan kondisi apapun. Dia imanen. Dia maha hadir. Dapat dinyatakan keberadaan kehadirannya dalam berbagai apa yang ia kehendaki. Yang ketiga, pengertian natur yang mutlak berarti ia absolut dalam segala keputusan, dalam segala sifatnya, dalam segala kekaryaannya, keberadaan natur yang mutlak itu ada padanya. Yang keempat, natur pribadinya. Ia adalah Allah yang pribadi, yang memiliki pada dirinya kebebasan yang mutlak, pikiran, kehendak, perasaan, seluruhnya yang mengkategorikan pribadi itu ada padanya, sehingga ia merasa, berkehendak, memikirkan segala yang ia kehendaki. Sekali lagi, membicarakan natur dari Allah yang Esa ini tidak boleh dipisahkan, tetapi juga dapat kita perhatikan dengan seksama. Artinya, transendensi, imanensi, kemutlakan, dan kepribadian dari dirinya Allah pada naturnya, keadaannya itu tidak dapat dipisah-pisah. Saat, kalau kita bisa menggunakan istilah saat, artinya ada momen, ada waktu, kalau kita mau menjelaskannya, maka tidak ada jeda, tidak ada pause, tidak ada jurang pemisah dalam pemahaman kita mengenai transendensi, imanensi, kemutlakan, dan kepribadiannya Allah yang Esa. Dengan kata lain, Bapa, Anak, Roh Kudus setara sehakikat memiliki atau berada di dalam keadaan yang sama, setara transendensinya, imanensinya, kemutlakannya, kepribadiannya pada dirinya. Yang tentu kekal, sempurna, mulia. Ini bagian pertama yang saya jelaskan mengenai natur Allah yang Esa. Bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan dan jelaskan mengenai atribut atau karakter atau sifat dari dirinya Allah. Dalam seluruh bagian di tiap-tiap kitab, pasal, ayat yang ada pada ajaran Alkitab, kita dapat mengetahui, mempelajari, dan menyelidiki dengan seksama dan cermat bahwa atribut atau hakikat atau sifat Allah dinyatakan, dituliskan, dimengerti oleh kita. Ada yang dapat kita cari padanannya, atau kita bisa lihat pada diri kita sebagai manusia yang membaca Alkitab. Tetapi ada yang tidak mungkin ada pada kita, sifat natur, atribut pada dirinya. Kalau kita pelajari dan pahami dengan baik, maka kita bisa paling tidak ada 8 atribut yang dibagi 2, yang ada pada dirinya Allah saja, dan yang dapat diketahui atau dicari padanannya pada diri manusia.
Yang pertama adalah berbicara tentang yang tak mungkin ditemukan pada diri manusia, yaitu self-existence, immutability, infinity, dan unity. Atribut self-existent artinya Allah pada dirinya yang esa, yang nyata, Bapa, Anak, Roh Kudus, cukup pada dirinya, tidak bergantung pada siapapun, dan sempurna pada dirinya, mulia pada dirinya, dan yang menjadi sumber dari segala apa yang ada di luar dirinya. Itu self-existent, keberadaannya yang ada pada dirinya sendiri. Tidak disebabkan oleh siapapun, dan tidak dinyatakan oleh karena ini dan itu, tetapi ada pada dirinya. Tetapi yang menyebabkan segala yang ada sampai saat ini, dan sampai selamanya tentunya. Yang kedua, atribut yang tidak berubah, immutability. Tidak berubah pada dirinya, tidak berubah pada naturnya, tidak berubah pada karakter atau ketetapannya, tidak berubah dalam keputusannya, tidak berubah dalam segala hal, tetapi sekaligus saat yang sama ia dinamis menyatakan ketidakberubahannya. Ia dinamis menyatakan ketetapannya. Ia dinamis menyatakan naturnya, tetapi tidak mengubah keberadaannya dan tidak berubah di dalam segala hal karena ia kekal pada dirinya. Yang ketiga, infinity, kekekalan yang maha hadir, melintasi ruang, melintasi waktu. Saat yang sama ia dapat menyatakan kuasa, kasih, dan kebenarannya. Saat yang sama ia menyatakan kemurkaan, kesucian, keadilannya karena kebenaran. Saat yang sama ia mengampuni, saat yang sama ia menghukum. Saat yang sama ia berada di sini karena dia maha hadir. Saat yang sama kita yang ada di tempat lain dapat memanggil dan menyebut dan menyembahnya. Dia infinity. Tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Sebab itu, kalau kita beribadah, kalau kita menyembahnya, maka kita bebas melakukannya dimanapun dan kapanpun dengan penuh hormat dan kesopanan. Natur atribut yang keempat yang tidak mungkin ada pada manusia, yaitu unity. Keberadaan, kesatuan Bapa, Anak, Roh Kudus. Kesatuan di dalam melaksanakan ketetapan. Kesatuan pada naturnya. Kesatuan pada seluruh atributnya. Ini tidak mungkin ada pada manusia. Jadi, atribut atau sifat karakter yang menggambarkan self-existence, immutability, infinity, dan unity itu hanya ada pada keberadaan dirinya Allah sendiri. Berikutnya, ada atribut karakter yang dapat kita cari tahu pengertiannya di dalam diri kita, walaupun kualitasnya, kuantitasnya tidak sama. Spirituality, Allah yang esa adalah roh adanya. Roh yang transenden, yang imanen, yang mutlak, yang personal. Roh yang menyatakan dirinya, membatasi dirinya ketika berbicara kepada ciptaannya manusia. Membatasi dirinya ketika ia berbicara kepada ciptaan yang terbatas malaikat. Membatasi dirinya ketika ia menyatakan dirinya dalam kuasanya, menghakimi, menghukum si jahat. Itu spirituality-nya. Tentu beda dengan kita. Kita adalah makhluk roh dan juga makhluk jasmani yang diciptakan dan terbatas. Kita tidak maha hadir. Kita tidak bisa menyatakan bahwa itu dari diri kita. Roh kita diberikan, diciptakan, walaupun punya sifat kekekalan. Yang berikutnya adalah atribut intelektualitas atau rasional. Jadi apa yang ada pada dirinya Allah itu rasional. Hikmatnya, bijaksananya, keputusannya itu rasional. Kalau dalam bahasa kita itu melampaui akal budi kita, tetapi itu make sense, dapat dimengerti karena rasional. Kalau kita belum bisa menjelaskan dengan rasional apa yang kita temukan, kita pelajari, itu karena kita memang belum mendapatkan pencerahan. Namun kalaupun kita mendapatkan pencerahan, kita menganggapnya pengenalan kita akan Allah itu adalah suprarasional. Mukjizat, nubuat, karunia-karunia pelayanan itu kita anggap adalah suprarasional. Karena kita memang makhluk terbatas, tapi pada dirinya Allah itu rasional. Semua mukjizat, semua nubuat, semua yang berkaitan dengan keajaiban-keajaiban bagi kita, tetapi bagi Allah itu rasional. Karena intelektualitas Allah itu ada pada dirinya, tidak berubah, kekal, satu kesatuan, yang transenden, yang imanen, yang mutlak, yang personal. Demikian juga kalau kita berbicara tentang moralitas Allah. Artinya kebaikan, kesucian, dan keadilan Allah itu sempurna, mulia, roh adanya, berdaulat, dan transenden, tidak berubah, self-existent.
Kebaikannya dinyatakan melalui anugerahnya, belas kasihannya, pengampunannya. Keadilannya dinyatakan melalui apa yang diberikannya, apa yang ditegakkannya, dan apa yang dilakukannya. Kesuciannya dinyatakan melalui keagungannya, kebesarannya, kemuliaannya, dan tentunya segala hal yang berkaitan dengan kekudusannya. Ini moralitas yang ada pada diri Allah. Kalau dalam diri kita, tentu kita ingin hidup suci, hidup kudus, hidup baik, tetapi kenyataannya kita terbatas. Bahkan setelah kita sadar bahwa kita berdosa, kita tidak mungkin kita memiliki moralitas seperti yang sejak awalnya kita diciptakan. Namun ketika kita dikuduskan, dibenarkan, kita tahu moralitas kita pun itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Bagian yang terakhir dari atribut atau karakter atau sifat Allah ialah kedaulatan, sovereignty. Allah berdaulat atas segala sesuatu yang diciptakannya, yang ada padanya. Segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang tidak di dalam genggamannya. Tidak ada 1 inci pun yang Tuhan tidak berkata ini miliknya. Bahkan bukan hanya 1 inci, tidak ada 1 titik atau 1 iota pun yang Tuhan tidak berkata itu miliknya. Semua ada di dalam genggamannya, semua ada di dalam kekuasaannya, pemerintahannya, pemeliharaannya, penjagaannya. Nah, ini adalah atribut dari keberadaan Allah yang Esa, yang Bapa, Anak, Roh Kudus menyatakannya. Keberadaan ini, atribut-atribut ini. Berikutnya, saya ingin menjelaskan poin yang ketiga, yaitu ketetapan. 1 ketetapan yang kekal, yang sempurna, yang mulia, yang tentu berkaitan dengan natur dan atribut, yang tentunya ketiga titik ini tidak terpisahkan, yaitu ketetapannya dalam penciptaan, providensia, penebusan. Semua yang ada dari sejak awal Tuhan Allah yang Esa ini menciptakan ruang, menciptakan waktu, menciptakan semua yang ada, itu sudah ditetapkan. Berapa jumlah manusia yang akan ada dan hadir dan lahir dan berada sepanjang waktu dari mulai awal sampai akhir bumi ini, bahkan sampai bumi yang baru, semuanya di dalam ketetapan penciptaan. Jadi, semua itu di dalam ketetapannya. Dan juga providensianya. Ketetapan providensia, semua yang ada yang diciptakan pada dirinya, melalui dirinya, di dalam dirinya, oleh dirinya, untuk dirinya, bagi dirinya, itu dipelihara, dijaga, diperintah, diatur, dikendalikan di dalam providensianya, yang tentunya berkaitan dengan seluruh moralitas Allah, seluruh kedaulatan Allah, intelektual Allah, spiritualitas Allah, kesatuan Allah, kekekalan Allah, ketidakberubahan Allah, dan yang ada pada dirinya, yang transenden, imanen, mutlak, dan personal. Ketetapan penebusan ini berkaitan dengan penebusan, siapa yang ditebus, dan bagaimana menebusnya, lalu pelaksanaan penebusan oleh siapa. Ketetapan ini berkaitan dengan karya penebusan yang dinyatakan Bapa, yang dikerjakan Anak, yang diterapkan Roh Kudus. Jadi, ini bagian yang tidak terpisahkan, ketetapan Allah. Yang berikutnya adalah karya Allah. Allah yang telah menetapkan pada dirinya di dalam kekekalan, ia telah menyatakan karyanya, menyatakan kehendaknya, menyatakan kekuasaannya, menciptakan, memprovidensia, dan menebus. Itu karya Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ada hubungan yang tidak terpisahkan antara natur dan atribut Allah, yang menunjukkan keberadaan dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Demikian juga ada hubungan keberadaan naturnya Allah dengan ketetapannya. Jadi kalau kita berbicara dan memahami tentang ketetapan Allah, berarti berkaitan dengan naturnya. Kalau kita berbicara tentang naturnya, berarti kita berbicara juga tentang keberadaannya, atributnya. Yang menunjukkan bahwa hubungan ketetapan dan naturnya berkaitan dengan kekekalan dan kesempurnaan, yang tidak berubah tentunya. Selanjutnya, ada hubungan antara atribut dan karya Allah. Apa yang menjadi perwujudan dari keberadaan Allah melalui karakter-karakternya itu dapat dilihat dari karyanya. Bagaimana Allah menciptakan, memprovidensia, dan menebus dalam keadaan baik, teratur, indah, mulia. Ini menggambarkan tentang karya dari Allah. Ada hubungan. Begitu juga ada hubungan yang pasti signifikan antara ketetapan Allah dengan karya Allah. Apa yang telah ditetapkan Allah dinyatakan di dalam kekaryaannya.
Jadi tidak ada namanya kebetulan. Seluruhnya ada di dalam ketetapan apa yang ada yang terjadi. Berkaitan dengan hubungan atribut dan kekaryaan Allah, maka kita mengenal istilah yang sangat khusus berkaitan dengan karakter dan kekaryaan Allah dalam melaksanakan ketetapannya, yaitu incommunicable properties. Apa yang menjadi karakter yang khusus pada Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa menciptakan, memprovidensia, menebus melalui anaknya yang tunggal, pengantara, mediator satu-satunya, oleh Roh Kudus. Ketiganya berkarya. Bapa mengutus anak, anak dan Bapa mengutus Roh Kudus. Roh Kudus memuliakan anak, anak memuliakan Bapa. Bapa menyatakan keanakan dari Yesus Kristus, Tuhan kita, dan anak menyatakan keilahian pribadi Roh Kudus. Demikian Roh Kudus menyatakan keilahian dan kemanusiaan anak, dan anak menyatakan keilahian dan kemanusiaan dirinya, dan tentunya juga anak menyatakan kemuliaan Bapa. Itu dapat kita bisa melihat dan memperhatikannya, keberadaan itu dari karyanya. Karyanya dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan kita bisa meyakini dari pengajaran Alkitab bahwa ada hubungan naturnya dan karya Allah, dan hubungan antara atribut dan ketetapan Allah. Di mana kita dapat memperhatikannya di dalam penciptaan waktu dan ruang, materi, tumbuhan, hewan, malaikat, dan manusia. Tentunya di dalam kerangka is story. Dengan kata lain, keseluruhan ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk mengenal Allah, tidak cukup hanya berbicara naturnya, atributnya, ketetapannya, dan karyanya. Menjelaskan dan memahami Allah di dalam Alkitab, seharusnya dan sewajarnya memahaminya secara utuh, secara lengkap. Demikian kiranya pembahasan pembelajaran yang saya dapat presentasikan untuk kita sekalian. Semoga bermanfaat. Kiranya kita sekalian, siapapun kita, dimanapun kita, boleh membuka Alkitab kita, lalu menemukan sendiri hasil pembacaan firman Tuhan itu, keberadaan naturnya, keberadaan atributnya, keberadaan ketetapannya, keberadaan karyanya. Kita dapat menyelidiki dengan cermat dan teliti apa saja yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dan kita bersyukur karena satu-satunya yang datangnya dari Allah, yang diwahyukan Allah kepada manusia untuk kita mengerti dan lengkap sekarang adalah wahyu Allah satu-satunya adalah Alkitab. Di luar Alkitab, di luar kitab suci ini, tidak akan pernah kita menemukan pemahaman yang utuh mengenai Allah yang Esa. Hanya banyak orang yang mengenal Allah transenden saja atau imanen saja. Ada banyak orang yang mengenal Allah hanya immutability saja, atau mengenal Allah berkaitan dengan providensia Allah, ketetapannya, atau memahami Allah dalam pengertian manusia dan malaikat saja, tetapi tidak memahami secara menyeluruh dan utuh. Kita bersyukur memuji kebesaran Allah yang memberikan kepada kita untuk kita dapat mengenalnya melalui pewahyuannya secara khusus, baik yang kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dan seluruh firman yang dinyatakannya ini. Kiranya Tuhan menolong kita, dan kita mengagungkan Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya, Allah yang Esa. Tuhan memberkati, dan ikuti terus video pembelajaran ini untuk memahami satu persatu bagiannya. Amin.